SMP Negeri 2 Kota Depok yang berlokasi di Jalan Bangau, Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran, Mas Kota Depok menyampaikan bahwa pihaknya kini melengkapi proses pembelajarannya dengan teknologi digital. Salah satu inovasi yang diterapkan adalah penggunaan AnyBoard, papan tulis interaktif yang memungkinkan guru dan siswa berinteraksi lebih dinamis selama pembelajaran. Hal tersebut diungkapkan salah satu guru bernama Santa Lucia kepada sejumlah media saat ditemui sedang menerapkan pembelajaran kepada para siswa dan siswi di sekolah, Selasa 18 Maret 2025. Menurutnya banyak manfaat yang didapatkan selain para murid lebih interaktif, para guru dapat dengan mudah mengilustrasikan dengan konsep yang lebih visual. Manfaat pembelajaran penggunaan teknologi khususnya smartboard yang ada di SMP saat ini ya sangat bermanfaat ya Pak, karena ini sangat mendukung dalam pembelajaran kami, di mana ketika saya sendiri pribadi mengajarkan pembelajaran ini, anak-anak bisa langsung memahami karena penggunaannya sangat multifungsi. Salah satunya ketika menyampaikan materi terlihat dengan jelas, kemudian juga sangat interaktif ketika anak ingin maju bisa langsung menggunakan sendiri, termasuk juga dalam penggunaan tulisan, pencahayaan, dan juga anak langsung bisa kebetulan materi saya tidak tentang getaran dan gelombang hitungan, jadi anak bisa langsung sendiri menggunakan di sana. Ketika anak mengerjakan salah, anak bisa langsung menghapus secara otomatis, berbeda dengan yang konvensional. Untuk teknologi ini, apa yang bisa meningkatkan kualitas pembelajaran menurut Ibu? Tentunya sangat bermanfaat dan bisa untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Seperti tadi terlihat mungkin anak-anak sangat antusias dari motivasi mereka belajar dan keinginan mereka untuk mencoba alat tersebut ya. Di samping nanti mereka bisa sendiri mengingat ketika mengerjakan sehingga bisa mudah memahami isi dari materi tersebut. Bagi guru sendiri ada nggak nih kesulitan ketika mengintegrasikan teknologi digital dengan konvensional? Kesulitan pasti ada ya Pak, yang namanya teknologi, karena kan teknologi membuat perkembangan. Tapi sepertinya karena saya sendiri juga sudah mencoba menggunakan infocus juga, sudah menggunakan laptop juga, jadi mungkin tidak terlalu jauh berbeda. Hanya memang sebelum kita menggunakan, kita harus belajar dulu fitur-fitur atau menu-menu yang ada di sana. Dan menurut saya sih tidak terlalu sulit karena tombolnya pun ada petunjuk atau ada perintah. Lalu ini kelas berapa saja yang memang menggunakan pembelajaran teknologi digital ini? Untuk semua penggunaan teknologi ini kita terapkan untuk semua kelas ya, cuma tetap mengkondisikan karena ini alatnya baru ada satu di sekolah kami, jadi kami harus mengatur waktu berbagi dengan guru yang lain. Kemudian yang kedua, kami juga menggunakannya sesuai dengan prioritas seperti yang tadi disampaikan Pak. Kalau misalnya itu perlu hitungan harus menggunakan alat ini, maka yang kami berbagi untuk membuat jadwal mungkin bergantian untuk menggunakan alat ini. Tapi kita akan terapkan juga di kelas 7, 8, dan 9 dalam semua mata pelajaran. Karena fitur ini sangat luar biasa, kita bisa langsung melakukan PPT, kita bisa melakukan itu karena langsung terkoneksi dengan internet. Kemudian kita juga bisa mengubah model gambar ataupun mengubah suara ataupun mengubah tulisan yang akan kita mau. Dan perbedaan papan tulis konvensional dengan papan tulis digital ini untuk manfaatnya ya Pak, seperti yang tadi saya sampaikan, itu sangat bermanfaat sekali karena satu, dari segi efisien ya, ketika kita menggunakan alat smartboard ini artinya efisien waktu sangat kecil karena sudah tinggal kita nyalakan, kita tidak perlu harus mengangkat lagi. Kalau kami harus menggunakan infocus harus kami ambil dulu atau TTU, kemudian itu waktu berjalan terus sehingga pembelajaran juga bisa berkurang. Jadi kalau sudah tersedia di dalam kelas seperti ini atau lagi setiap kelas ya tentunya ya pembelajaran bisa lebih lancar ya, dan bisa lebih efektif dan waktu bisa memang maksimal dalam pembelajaran. Jadi Ibu mendukung ya dengan
berkembangnya digitalisasi teknologi seperti ini? Kami sangat mendukung Pak untuk yang namanya teknologi, karena kami pun guru ya ingin belajar untuk yang terbaik buat murid kami dengan cara berbagai pembelajaran, terutama yang sekarang dengan menggunakan metode pembelajaran yang berbasis teknologi. Kami sangat mendukung. Cuma harapan kami ke depan ketika mungkin ada alat seperti ini teknologi, kami berharap ada sosialisasi atau mungkin cara penggunaan sehingga kami bisa memaksimalkan dengan baik dan menerapkannya dalam pembelajaran. Hal senada juga diungkapkan Ketua Komite SMP Negeri 2 Kota Depok, Lurosa Sastra Wirastini. Menurutnya hal tersebut sangat penting bagi kemajuan perkembangan anak-anak di sekolah. Menurut saya sih sangat penting dan itu sangat dibutuhkan oleh anak-anak gitu ya. Beda kalau zaman saya dulu, kan dulu kan nggak ada teknologi, jadi ya sangat penting banget Pak. Dan manfaatnya Bu, tadi sangat manfaatnya sendiri untuk meningkatkan kualitas belajar anak-anak. Jadi kualitas anak-anak juga jadi meningkat ya Pak dengan kalau seandainya ada diberikan fasilitas teknologi untuk sekolah untuk anak-anak, jadi anak-anak juga pasti meningkat kemampuannya, skillnya juga meningkat. Jadi lebih kepada untuk bisa memanfaatkan teknologi itu. Saya gitu sih Pak menurut saya. Ada kekhawatiran dampak negatif dari manfaat teknologi digital ini nggak? Setahu saya setiap teknologi pasti ada dampak positif dan negatif. Tergantung sekarang positifnya yang apakah yang mana yang lebih banyak. Positif pasti yang tadi saya sebutkan. Kalau negatif ya berarti kita buat aturan-aturan do and don'ts-nya, apa yang boleh diakses dan apa yang tidak boleh diakses. Kira itu aja sih Pak. Ada aturan yang membatasi. Kemudian ini terakhir Bu, Ibu mendukung dengan adanya lebih baik mana papan tulis konvensional dengan papan tulis digital ini menurut Ibu seperti apa nih Bu? Ya kalau pertama kali sih saya sampaikan terima kasih jika pemerintah memberikan fasilitas itu kepada sekolah. Bila perlu setiap kelas ada tuh satu-satu. Iya dong Pak gitu ya. Jadi harus terima kasih dan tentunya pasti akan bermanfaat buat anak gitu ya. Anak juga bisa melihat secara teknologi seperti apa sih gitu. Dibandingkan yang mana? Dibandingkan yang papan biasa. Apalagi dibandingkan dengan papan kapur ya Pak ya. Jelas jauh gitu kan. Tapi artinya ya secara ini kita sih orang tua berterima kasih jika diberikan fasilitas itu oleh pemerintah dan pasti akan bermanfaat. Sementara itu Ratu Kalika, salah satu siswa mengungkapkan bahwa dirinya menyambut gembira dan memberikan pendapatnya mengenai penggunaan digitalisasi dan teknologi dalam pembelajaran. Jadi bagi saya Bapak, dengan menggunakan papan tulis digital ini kita bisa lebih fleksibel dalam menjelaskan serta merubahkan warna. Karena dalam papan tulis manual mestinya untuk menggunakan spidol yang warnanya lebih dari satu tuh lumayan boros, kadang menghabiskan tinta. Tapi dengan papan tulis digital ini kita bisa menggunakan berbagai warna tanpa ada batasan, sehingga dengan menggunakan ini kita bisa mendukung kehematan. Juga dengan menggunakan papan tulis digital ini teman-teman dapat bisa lebih memahami. Kenapa? Karena dalam suatu kelas kadang papan tulis itu tidak begitu kelihatan dari jauh. Tapi karena ini berupa digital, berupa screen, sehingga teman-teman yang berada di paling belakang bisa dan mampu melihat lebih baik daripada papan tulis biasa. Kemudian kalau dalam memahami materi pembelajaran ini seperti apa nih buat siswa sendiri yang dirasakan? Yang buat dirasakan. Untuk yang dirasakan dengan metode seperti ini, bagi saya siswa akan lebih paham dan lebih mudah dalam memahami. Jadi dengan papan tulis digital ini dapat memudahkan siswa dalam memahami pengajaran rumus pada papan tulis digital, karena dibanding dengan papan tulis manual
Papan tulis digital itu lebih efektif karena pada penggunaannya kita bisa merubahkan warna, bentuk, ketebalan spidol. Karena pada papan tulis manual kadang saking tipis spidolnya itu tidak akan terlihat dari belakang. Jadi dengan papan tulis digital ini bagi saya sangat efektif karena pertama kita bisa lebih hemat, murid-murid dapat lebih memahami materi karena papan tulis ini terbuat dari screen dan cahaya sehingga bisa dilihat dari jauh. Dan cenderung bisa lebih memahami karena dengan mekanisme ini kita bisa menggabungkan PPT dengan menggambarkan secara langsung pada papan tulis digital ini. Ini terakhir, ada kesulitan awal ketika menggunakan digital ini? Untuk kesusahan pemahaman digital ini mungkin saat mencoba untuk menulis kadang saya lupa Bapak untuk memencet tombol di mana ada panah tersebut. Jadi kadang saya lupa kalau untuk melakukan penggambaran kita harus menekan tombol. Tetapi secara lambat kita akan memahami sendiri bagaimana cara menghapus, bagaimana cara menggambar, mengganti warna. Tapi untuk kesusahannya kayaknya untuk menghapusnya sih Pak, untuk menghapus individualnya. Karena kita harus menghapusnya manual dan harus sedikit-sedikit. Lebih enak mana? Tadi konvensional atau digital ini? Bagi saya lebih suka digital Bapak, karena kita bisa menggunakan PPT, video. Nah, dalam mempresentasikan PPT dan video ini, guru bisa langsung menjabarkan rumus dan menggambarkan penjelasan pada digital tersebut. Oke. Siapa namanya, Dek? Nama saya Ratu Kalika Aska Syafila Hanum. Kelas berapa? Kelas 8F. Terima kasih.